Baik, selamat berjumpa di dalam kuliah kali ini, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan dan Pengendalian Jauh di Prodi Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Nah, sebelum kita mulai, mari kita perhatikan dulu beberapa slide yang berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita. Nah, di dalam kontrak ini berisi tentang deskripsi mata kuliah, kemudian aturan apa yang harusnya kita lakukan, dan apa yang harus tidak dilakukan. Baik, kita lihat. Nah, di dalam mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan dan Pengendalian Jauh atau disebut dengan SIL-TJ, ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari 1 SKS praktikum dan 2 SKS kuliah. Nah, di mana mata kuliah ini mengisyaratkan bahwa semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah SIL-TJ ini telah menempuh mata kuliah kartografi dan perpetakan. Nah, adapun yang mengampu mata kuliah ini yaitu adalah Herwin Luviko STMSI, saya sendiri, kemudian nanti akan di setengah semester selanjutnya akan diisi oleh Bapak Andi Renata Yudono, STMSC, dan Bapak Dian Hudawan Santoso, SSI MSC. Nah, mata kuliah ini sebenarnya membahas tentang sistem informasi yang terreferensi bumi. Mata kuliah mencakup sistem pemasukan data, konversi, menganalisis data, menampilkan data, menyajikan ke dalam peta, dan aplikasi di berbagai disiplin ilmu, terutama aplikasi di bidang lingkungan. Nah, selain itu juga dijelaskan tentang karakteristik dari data pengendalian jauh sebagai suatu metode untuk mendapatkan data spasial, mendukung atau untuk pemutahiran atau update data dalam sistem informasi geografis. Nah, kemudian harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa yang telah mengikuti sistem informasi lingkungan dan pengendalian jauh ini diharapkan mampu menjelaskan kemudian apa itu sistem informasi lingkungan dan pengendalian jauh, serta memilih data spasial dan dapat memilih metode analisis spasial yang paling tepat dan dapat digunakan serta menerapkan aplikasi sistem informasi geografis pada bidang lingkungan. Nah, skenario-nya adalah seperti ini, bahwa pertemuan di awal adalah mungkin berkaitan dengan pengenalan atau diisi dengan pengertian GIS, kemudian selanjutnya adalah membahas tentang struktur data di dalam GIS, kemudian di dalam pertengahan semester di awal kita akan membahas sistem informasi geografis yang memiliki struktur data vektor. Nah, ini adalah seperti di sini, yaitu bagaimana cara menginputnya, kemudian bagaimana sistem referensi yang akan digunakan, serta bagaimana cara menganalisis datanya. Nah, di semester selanjutnya kita baru beranjak kepada sistem atau struktur data raster, yaitu struktur data raster itu umumnya digunakan untuk data-data citra, ya. Nah, sehingga harapannya kita mempelajari tentang citra pengendalian jauh, terus kemudian ada berbagai macam metode yang digunakan, kemudian juga spesifikasi data yang dihasilkan dari beberapa wahana. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui karakteristik dari masing-masing citra, terus kita harapannya adalah mampu untuk melakukan interpretasi citra pengendalian jauh.
Nah, kemudian harapannya di akhir dari perkuliahan ini, kita juga mampu menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dengan menggunakan penginderaan jauh maupun baik data vektor maupun data raster. Nah, strategi pembelajaran kita adalah dengan menggunakan metode ceramah, ya, seperti sekarang ini ceramah. Kemudian harapannya setelah ceramah sebisa mungkin kita melakukan rekaman percakapan dari dosen ataukah mungkin mahasiswa melakukan rekaman, kita share di sini. Kemudian pada sesi selanjutnya kita lakukan diskusi supaya waktu kita efektif, ya. Kemudian diskusi, kemudian tadi sudah saya sampaikan pemberian tugas, ya, tugas-tugas yang diberikan oleh mahasiswa itu nanti akan kita diskusikan. Kemudian jika masih ada waktu kita akan melakukan pemutaran dokumenter. Nah, ini karena apa namanya dalam situasi yang mengharuskan kita tidak bertemu secara langsung, maka mungkin nanti beberapa referensi dan film-film dokumenter akan saya upload dan silahkan saya share linknya, silahkan nanti saudara mahasiswa bisa melakukan pembelajaran secara langsung di rumah. Nah, di sini RPS ini atau kontrak kuliah kita ini di sini mengharuskan kita melakukan tatap muka. Nah, tetapi nanti akan kita perbaiki atau kita lakukan dengan tanpa tatap muka, tetapi tetap kehadiran merupakan bagian yang paling penting di sini. Nah, kemudian di pertengahan kuliah kita nanti akan ada tes, ya, tes ujian akhir, ujian UTS, ya, atau ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada beberapa referensi yang bisa mahasiswa acu. Di sini ada beberapa buku yang sayangnya buku-buku ini masih ada di perpustakaan, ya. Di antaranya adalah Kang Sung-Chang tahun 2004, Introduction to Geographic Information System in McGraw-Hill, New York, ya. Kemudian Edi Prahasta, ini mungkin saudara bisa mendapatkan di toko buku. Nah, kemudian di sini ada ROF, ya, Principle of Geographic Information System. Ini juga kebetulan ini sudah saya upload, nanti silakan saudara lihat linknya di web. Kemudian juga Principle of Remote Sensing, ini dari ITC, dua-duanya dalam dari ITC, ya, di mana buku ini diterbitkan bersamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah Jensen, Remote Sensing of the Environmental. Ini juga berada di perpustakaan. Kemudian ada web paper S3. Ini silakan saudara bisa download. Kemudian ada beberapa buku yang tidak saya cantumkan di sini, tetapi sudah saya upload untuk dipelajari, buku-buku baru. Ini mohon maaf, ini bukunya sudah terlalu lama, ya, lebih dari 15 tahun. Untuk update-nya sudah saya tambahkan di link yang ada di halaman ini, untuk silakan untuk di-download untuk dipelajari. Nah, kemudian yang lain adalah ada web yang cukup menarik yang menghantarkan kita untuk mengerti apa itu GIS. Nah, silakan saudara cek di websitenya di www.gis.com. Nah, ternyata www.gis.com ini merupakan website yang dibangun oleh Esri, ya, Esri, Science Resources Institute, di mana
ITC ini yang kita ketahui membuat semacam perusahaan yang profit oriented. Nah, itu diberi nama Esri. Kemudian karena tanggung jawab Esri terhadap bidang pendidikan, maka dia membentuk satu website di mana di sana berisi tentang mengapa atau apa sebenarnya GIS secara awam untuk menjelaskan kepada masyarakat luas. Ya. Nah, kemudian ini ada film dokumenter yang cukup baik di web mohon maaf di sini disutradari oleh Brent Deville ya tahun 2002. Judulnya adalah Spy in the Sky. Nah, Spy in the Sky isinya tentang dokumenter dari Discovery Channel. Kemudian juga Spy Above. Ya, intinya bahwa remote sensing atau penginderaan jauh itu memang awalnya dibentuk atau dibuat oleh untuk kepentingan militer ya, untuk memata-matai pada saat perang dunia kedua, yaitu adanya perang antara Rusia dan Amerika, di mana teknologi penginderaan jauh ini nanti akan didominasi oleh dua negara ini. Akan tetapi mungkin karena Amerika lebih terbuka, sehingga kita mungkin pembelajaran data-data tentang penginderaan jauh itu lebih banyak dan lebih dominan didominasi oleh ilmu-ilmu yang berasal dari Amerika, dan karena Rusia itu lebih tertutup, nah itu kita lebih sedikit mengetahui tentang teknologi penginderaan jauh yang telah dilakukan oleh Rusia. Nah, kemudian mengapa film ini wajib ditonton? Karena untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat awal-awal atau sejarah tentang penginderaan jauh. Baik, selanjutnya kita kurang lebih di dalam semester ini akan melakukan 16 kali tatap muka, ya, tatap muka atau pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama ini tadi nanti akan kita jelaskan tentang definisi dari GIS. Kemudian pertemuan kedua adalah kita membicarakan tentang basis data dari GIS yang terdiri dari raster dan vektor. Gitu. Kemudian selanjutnya pertemuan ketiga tentang bagaimana kita memasukkan data. Karena di dalam data vektor itu sebagian besar pekerjaan kita adalah menginput data. Nah, akan tetapi jika data itu sudah siap dan sudah ada, setidaknya kita harus mengupdate data itu. Nah, sehingga bagaimana langkah-langkahnya itu harus kita ketahui. Nah, kemudian selanjutnya pertemuan keempat adalah tentang basis data dari GIS. Nah, kemudian selanjutnya di pertemuan ke-6 setidaknya kita juga akan melakukan analisis data spasial, apa saja yang bisa dilakukan, diantaranya yang paling sering kita lakukan adalah overlay, kemudian buffer, scoring, pembobotan, dan lain sebagainya, walaupun nanti kita lihat apakah analisis ini yang paling sering kita lakukan di bidang lingkungan ya. Sedangkan perkembangannya analisis ini banyak sekali. Nanti mungkin bagian dari tugas kita, tugas mahasiswa untuk melakukan analisis, melakukan review atau membaca tentang analisis apa saja yang bisa dilakukan. Baik, kemudian pertemuan selanjutnya adalah aplikasi sistem informasi lingkungan atau GIS di berbagai bidang ya, terutama yang berkaitan dengan bidang lingkungan. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita sudah masuk ke dalam pengantar penginderaan jauh. Dan tentunya kita mau tidak mau harus mengetahui tentang elektromagnetik dan
kurva pantulan, di mana elektromagnetik ini adalah sebagian teori yang harus kita ketahui agar kita nantinya bisa menginterpretasi dari suatu citra. Karakteristik elektromagnetik inilah yang atau panjang gelombang tertentu, pada bukaan awan tertentu, maka sebenarnya kita bisa melihat perilaku ataupun karakteristik suatu benda terhadap pantulannya. Nah, sehingga dengan demikian maka kita bisa dengan melihat karakteristik itu, maka kita bisa melakukan interpretasi dari suatu objek yang ada di dalam citra. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-8 ini harusnya kita melakukan ujian tengah semester. Yang di sini tidak ditulis, tetapi pada pertemuan 8 kita lakukan evaluasi. Kemudian di pertemuan ke-8 atau ke-9 ya, ini kita mengetahui tentang wahana atau sensor aktif maupun pasif. Di pertemuan 9 kita melakukan mempelajari tentang foto udara, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana melakukan interpretasinya. Kemudian selanjutnya multispektral ya. Di pertemuan ke-12 kita melakukan pengenalan suatu objek, bagaimana cara melakukan interpretasi dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita bisa mereview atau melihat perkembangan dunia GIS dan penginderaan jauh di berbagai bidang dan aplikasinya terutama di bidang lingkungan. Nah, baik itu. Kemudian tugas-tugas di sini kita akan memberi tugas secara periodik ya pada mahasiswa, sehingga kita mahasiswa harapannya bisa melakukan diskusi ya. Mungkin kita bagi beberapa orang mahasiswa sebagai kelompok-kelompok untuk mempercepat dan melakukan interaksi satu dengan yang lain untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, ini akan disampaikan di pertemuan ke-6 dan ke-10 ya, atau 13 dan 14 itu juga masih memungkinkan kita untuk mempresentasikan hasil tugas-tugas tersebut. Nah, selanjutnya harapannya 2 minggu sekali kita melakukan kuis ya. Kita lihat nanti, jika harapan saya setidaknya di setiap akhir kuliah nanti akan kita berkuis untuk melihat seberapa besar apa yang telah disampaikan itu masuk ke dalam pengertian dari mahasiswa mampu mengerti tentang kuliah yang telah disampaikan. Nah, kemudian penilaian kita seperti ini. Jadi keaktifan, ada diskusi ataupun kehadiran itu merupakan bagian dari 25%, kemudian tugas-tugas itu 25%, kemudian ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25% bobotnya, sehingga kalau di total maka 100%. Nah, harapannya mahasiswa mendapat nilai yang baik ya. Akan tetapi nanti akan kita lakukan penilaian sesuai dengan skep rektor dari A sampai E ya. Baik, itu tadi monitor UTS dan UTS sudah kita bahas di awal. Mungkin itu saja apa yang akan kita kerjakan di dalam kuliah kita ini, dan tentunya harapannya kita bisa tetap kuliah walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.